Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Egalita dengan NPM 2316051131, kelompok 43. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal kelompok saya yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dalam Berbelanja Menggunakan Kantong Plastik, Kesadaran Lingkungan Terhadap Berkelanjutan. Latar belakang dari proposal ini yaitu Indonesia menghadapi krisis sampah plastik yang serius dengan penggunaan lebih dari 1 juta kantong plastik per menit dan 511.560 ton per tahun berakhir di lautan. Ironisnya, meskipun masyarakat telah menyadari dampak buruknya, perilaku penggunaan kantong plastik tidak berubah secara signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai attitude behavior gap. Berbagai kebijakan pemerintah pun belum mampu mengubah kebiasaan konsumen secara nyata. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami mekanisme kesenjangan sikap dan perilaku konsumen dalam konteks penggunaan kantong plastik di Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu fokus pada persepsi konsumen terhadap kebijakan plastik, kemudian faktor yang mempengaruhi penggunaan, hambatan dan beralih ke alternatif ramah lingkungan, serta pengaruh demografi dan budaya. Tujuan penelitian dari proposal ini yaitu memahami perilaku konsumen dan memberikan rekomendasi agar masyarakat dapat beralih ke pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu signifikansi. Penelitian ini memiliki signifikansi dari sisi teoritis, praktis, dan sosial. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian perilaku konsumen terkait isu lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan perilaku usaha dalam merancang kebijakan serta strategi yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu secara sosial. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Baik, selanjutnya yaitu teori. Dalam proposal ini, kami menggunakan dua sumber rujukan teori. Yang pertama yaitu Social Practice Theory atau SPT. Teori ini dikembangkan oleh Giddens pada tahun 1984, kemudian dikembangkan lagi oleh Sachki pada tahun 1996 sampai 2002, dan terakhir dikembangkan oleh Solvo et al. Pada tahun 2012. Nah, SPT ini memandang perilaku manusia bukan sebagai pilihan individu semata, melainkan sebagai bagian dari praktik sosial yang terstruktur, rutin, dan dibentuk oleh kebiasaan serta norma kolektif. Menurut Solve et al. Pada tahun 2012, sebuah praktik sosial dibentuk oleh 3 elemen utama. Yang pertama yaitu makna atau meanings, yaitu alat dan pemahaman bersama. Yang kedua yaitu materi atau materials, yaitu alat, objek, dan infrastruktur pendukung. Dan yang terakhir yaitu kompetensi atau competence, yaitu keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu teori Knowledge Attitude Behavior atau KAB. Kerangka teoritis yang menjelaskan bagaimana pengetahuan mendorong perubahan perilaku secara bertahap melalui 3 fase. Yang pertama pengetahuan atau knowledge, yaitu akuisisi informasi dan pemahaman. Yang kedua yaitu sikap atau attitude, yaitu pembentukan kepercayaan dan penilaian. Yang ketiga yaitu perilaku atau behavior, yaitu tindakan nyata atau niat berperilaku. Nah, teori KAB ini menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk oleh sikap yang selanjutnya mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, model ini telah diterapkan luas di berbagai bidang, termasuk dalam menilai perilaku konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini dalam menggunakan atau mengurangi kantong plastik tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dalam diri maupun lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, faktor utama yang mempengaruhi niat konsumen adalah yang pertama perceived behavioral control, yang kedua ada kepedulian lingkungan, yang ketiga kenyamanan, dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Selanjutnya attitude behavior gap. Ada juga kondisi di mana terjadi perbedaan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh konsumen, yang disebut sebagai attitude behavior gap. Artinya, konsumen mungkin mengaku peduli terhadap lingkungan, tetapi belum sepenuhnya menerapkan dalam tindakan nyata. Itu dipengaruhi oleh kebiasaan, situasi lingkungan, dan kurangnya fasilitas pendukung. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan terhadap perilaku. Kebijakan pemerintah menjadi salah satu cara untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di masyarakat. Kebijakan yang sering diterapkan adalah larangan penggunaan kantong plastik atau penggunaan biaya tambahan bagi konsumen yang masih menggunakan kantong plastik dalam penggunaannya. Nah, tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong masyarakat agar mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai dan beralih ke alternatif lain yang lebih ramah seperti kantong tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Variasi demografi.
Tanggapan konsumen terhadap kebijakan lingkungan tidak selalu sama pada setiap orang. Hal ini karena setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga cara mereka merespon upaya pengurangan kantong plastik juga berbeda tentunya ya. Faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan budaya norma di lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perilaku tersebut. Pada faktor usia itu ditentukan oleh terdapat ada usia muda yang lebih terbuka terhadap perubahan, kemudian yang usia lebih tua itu terbiasa dengan kantong plastik, kemudian terdapat faktor jenis kelamin, ada perempuan dan laki-laki, kemudian tingkat pendapatan, ada pendapatan tinggi maupun pendapatan rendah, serta budaya dan norma sosial, yaitu lingkungan sadar lingkungan atau norma sosial. Metodologi penelitian atau pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan SPT untuk menganalisis perilaku penggunaan kantong plastik sebagai praktik sosial yang berulang, bukan sekedar pilihan individu. Praktik ini dibentuk oleh 3 interaksi elemen. Yang pertama yaitu material, yaitu ketersediaan kantong plastik dan alternatif penggantinya. Yang kedua yaitu kompetensi, yaitu pengetahuan dan kemampuan menggunakan alternatif ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu meanings, yaitu nilai dan norma sosial yang melekat pada penggunaan kantong plastik. Pendekatan SPT digunakan untuk mengkaji bagaimana perubahan pada ketiga elemen tersebut dapat mendorong terbentuknya perilaku konsumsi yang lebih berkelanjutan. Kemudian adalah metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data. Adapun macam-macam metode kualitatif yaitu yang pertama ada tahap wawancara, yaitu sesi tanya jawab langsung dengan konsumen yang masih menggunakan kantong plastik saat berbelanja. Kemudian ada selanjutnya yaitu melakukan observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap perilaku penggunaan kantong plastik di lingkungan belanja. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu pengumpulan data pendukung berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber dan responden. Selanjutnya yaitu analisis data. Nah, analisis ini difokuskan pada pola hubungan perilaku konsumen terhadap penggunaan kantong plastik, mengacu pada pendekatan perilaku konsumen dan psikologi lingkungan melalui 4 tahap. Yang pertama, analisis deskriptif, yaitu menggambarkan kebiasaan penggunaan kantong plastik, tingkat kesadaran lingkungan dan preferensi alternatif ramah lingkungan. Yang kedua, analisis hubungan antar variabel, yaitu mengkaji keterkaitan sikap, norma sosial, dan kebiasaan konsumsi menggunakan teknik korelasi dan regresi, theory of planned behavior. Yang ketiga yaitu analisis prediktif, yaitu memperkirakan perubahan perilaku konsumen berdasarkan skenario kebijakan seperti perubahan harga atau peningkatan edukasi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu interpretasi menyeluruh, yaitu mengidentifikasi faktor dominan dan menyusun rekomendasi berbasis data untuk pengambilan keputusan. Nah, kesimpulan dari proposal ini yaitu perilaku penggunaan kantong plastik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, kebiasaan, kemudahan, serta norma sosial dan budaya. Meskipun konsumen telah menyadari dampak negatifnya, kesadaran tersebut belum diikuti oleh tindakan nyata sehingga menciptakan attitude behavior gap. Kenyamanan dan kebiasaan menjadi penyebab utama, sementara keterbatasan akses terhadap alternatif ramah lingkungan turut memperarah kondisi ini. Oleh karena itu, perubahan perilaku tidak cukup hanya dengan meningkatkan kesadaran, tapi juga memerlukan dukungan kebijakan, ketersediaan alternatif, serta perubahan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Nah, adapun luar penelitian, yaitu penelitian ini memberikan pemahaman tentang perilaku konsumen dalam penggunaan kantong plastik serta faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, dihasilkan juga pola konsumsi dan rekomendasi strategi untuk mengurangi penggunaan plastik secara lebih efektif. Yang pertama ada identifikasi faktor perilaku, pola konsumsi plastik, rekomendasi kebijakan, serta strategi intervensi. Baiklah, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.